Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore, Pak. Ya, gimana kabar? Baik? Atau kurang baik? Atau bagaimana kabarnya? Baik sekali, semangat. Baik, alhamdulillah. Baik, juga ikhlas kayaknya, baik sekali, semangat. Kurang semangat kayaknya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Jadi minggu lalu kalian sudah nonton atau sudah belajar fungsi tau dan fungsi sigma ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ulang ya. Kalaupun ada kekurangan nanti bisa komen saja di grup ataupun di video YouTube itu ya, di komentar ya, di kolom komentar tentang fungsi tau dan fungsi sigma. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan materi ya. Saya ingin melanjutkan materi 100 menit ke depan. Ya, ini materinya lumayan banyak ya. Lumayan banyak, sedangkan kita pertemuannya tinggal sedikit lagi. Ya. Jadi saya akan membahas materi namanya kongruensi ya, jadi bisa dicatat kongruensi. Tulis ya. Kongruensi. Ya. Di beberapa buku dia nulisnya perkongruenan, sama aja maknanya sebenarnya. Perkongruenan ya, atau kongruensi. Jadi notasi yang kita pakai nanti notasinya begini ya, sama dengan gitu ya, ada 3 gitu. Nah, bicara tentang kongruensi ini nanti kita bicaranya dengan modulo ya. Jadi saya harus jelaskan dulu apa itu modulo, atau barangkali kalian pernah mendengar istilah modulo? Pernah dengar? Atau baru di teori bilangan ini ya? Halo? Iya, Pak. Baru di sini ya? Oke. Jadi modulo itu nanti kita bicara dalam teori bilangan itu kita bicara tentang operasi ya. Jadi kita bicara tentang operasi yang menghasilkan sisa gitu ya. Sisa pembagian. Ya, intinya itu. Saya gunakan bahasa sederhana aja ya. Jadi modulo itu kita operasi yang menghasilkan sisa pembagian. Nah, sebenarnya secara tidak langsung kemarin itu kita sudah juga belajar tuh kemarin ya, yang teorema Euclid itu. Jadi kayak misalnya 7 bagi 3 itu kan 2 sisa 1 ya. Atau bisa kita tuliskan 7 sama dengan 2 dikali 3 tambah 1 gitu ya. Di mana 7 adalah apa itu? 7 ini apa? Yang terbagi. 3 ini pembagi. Nah, ini kemarin sudah tuh ya. Ini adalah hasil bagi. Ini adalah sisa pembagian atau sisa bagi. Sisa pembagian. Nah, inilah yang kita nanti fokuskan gitu ya. Jadi di sisa pembagian, operasi maksudnya sisa pembagian gitu ya. Oke, Susi baru masuk, kita admit. Oke. Nah, itu dasarnya ya, modulo. Jadi dalam teori bilangan, modulo itu operasi yang menghasilkan sisa pembagian. Ya. Nah, maksudnya di kongruensi bagaimana? Nah, ini ada definisi ya. Susi baru gabung lagi. Oke, saya ganti pulpen. Definisi ya. Kalian bisa tuliskan. Definisi pertama. Definisi 1. Sebenarnya kalau di buku definisi 4.1 karena dia di bab 4 ya. Cuman nggak masalah ya kita tulis definisi 1 di sini ya. Jadi definisinya bisa dicatat ini atau screenshot nanti. Jadi bila sebuah bilangan bulat ya, bila sebuah bilbul atau bilangan bulat M membagi
A kurang B bila sebuah bilangan bulat M membagi A kurang B dikatakan. Nah, dikatakan kongruen. Dikatakan sorry, ini kita kasih petik aja ya. Dikatakan A kongruen B modulo M dan ditulis, nah gini, tulisnya gini, A kongruen B modulo M. Ya, ini tulisnya gini. Udah definisinya. Ya. Bila sebuah bilangan bulat M membagi A kurang B, dikatakan A kongruen B modulo M dan ditulis sebagai ini. Ya. Jika atau bila ini membagi ya, membagi itu berarti dia maknanya kalau di teorema keterbagian itu berarti gini, M ini. Nah, ingat ini? Kalian ingat ini? Ingat? Jadi M membagi A kurang B atau M habis membagi A kurang B. Ingat ini? Teorema keterbagian kemarin? Ingat, Pak. Yes. Oke, ini kalau dia membagi. Nah, bila M tidak membagi. Nah, bila selanjutnya M tidak membagi gitu ya. A kurang B, maka dikatakan maka dikatakan A tidak kongruen B modulo M dan ditulis A tidak kongruen. Nah, gini ya, B modulo M. Ini tulisannya nih. Kalau nggak bisa membagi, ya, itu. Nah, mungkin Pak, selanjutnya bagaimana maksudnya habis membagi itu? Nah, jadi ini lanjutannya, definisi lanjutannya. Ya, jadi kita perlu definisi untuk membatasi gitu ya. Batasannya kongruensi, kemudian apa ya? Nah, ini dia. A dikurang B habis dibagi oleh M jika dan hanya jika, ya, ini jika dan hanya jika, atau saya tulis saja deh, saya tulis saja, jika dan hanya jika, atau di beberapa buku bila dan hanya bila, gitu, itu nggak masalah, sama aja maknanya, jika dan hanya jika. A dikurang B habis dibagi oleh M jika dan hanya jika A dikurang B habis dibagi oleh negatif M juga, ya, maka ditetapkan untuk modulo diambil bilangan bulat positif, gitu ya. Nah, jadi ini batasannya dulu ya, kita batasan. Jadi ada yang pertama tentang A kongruen B modulo M, tulisannya begini. Ya, itu kalau habis membagi, ya, atau M itu habis membagi A dikurang B. Kemudian yang kedua ini A tidak kongruen B. Yang ketiga, A dikurang B habis dibagi oleh M, jika dan hanya jika A kurang B habis dibagi oleh negatif M. Nah, gitu ya. Jadi, kalau ada M dan negatif M,
Ya, di sini M dan negatif M. Sorry. Kok pulpennya berubah ya? Tanda. Oke. M dan negatif M, maka ditetapkan untuk modulo diambil bilangan bulat positif. Nah, nanti saya jelasin lebih lanjut. Kenapa bilangan bulat positif? Nanti ada teorema-teoremanya. Pokoknya ini diingat dulu, digaris bawahi bilangan bulat positif. Kenapa? Gitu ya. Nanti kita akan bedah satu persatu. Gitu. Oke, itu definisinya dulu. Nanti habis ini ke contoh. Sudah dicatat? Pak, saya ketinggalan, Pak, saya baru join. Ya sudah, nanti tonton aja YouTube-nya, gitu ya. Ini saya langsung upload. Nanti saya upload. Nah, kita ke contoh gitu ya. Kita ke contoh. Gimana? Tadi ini sudah catat? Halo, perhatian? Sudah ya? Sudah ya? Pak. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh gitu ya. Nah, contoh supaya nggak bingung. Contohnya gini. 25 misalnya ya. 25 kongruen. Ya, cara bacanya ya. A kongruen B modulo M. 25 kongruen 1 modulo berapa ini? Modulo 4 misalnya. Gitu, ya. 25 kongruen 1 modulo 4. Loh, Pak, kenapa, Pak? Gini. Sederhananya begini. Bila sebuah, kan gini ya, dari definisi, bila sebuah bilangan bulat M membagi A dikurang B. Nah, berarti gini aja. Oh, karena 25 kurang 1, ya kan? 25 kurang 1 kan 24 tuh. 24 itu habis, gitu kan? Habis dibagi oleh 4. Jadi, 4 habis, nah kan gitu ya. Atau, iya begini ya. Ya, jadi 25 kurang 4. 25 kurang 1, 24. 24 itu habis dibagi oleh 4. Hasilnya kan 6, gitu ya. Nggak bersisa, gitu. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, ya. 25 sama 25 kongruen 1 modulo 4, gitu. Pak, yang nggak kongruen bagaimana? Misal, apa ya? 31 tidak kongruen, misalnya berapa nih? 315 misalnya ya. 315, 31 kurang 5 itu 26. Nah, 26 misalnya, 26 nggak habis dibagi oleh 6. Nah, itu misalnya. Karena 31 kurang 5 sama dengan 26, dan 6 itu tidak habis membagi 26. Nah, gitu. Ya. Seperti itu. Itu contoh sederhananya dari kongruensi, ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Halo, perhatian? Atau sangat jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Sekarang saya kasih gambaran lebih lanjut. Jadi ada bentuk lain gitu ya. Jadi kongruen ini bisa kita bentuk definisi berikutnya. Itu bisa kita tuliskan. Saya ganti pulpen aja. Ini saya clear aja yang sini. Saya clear aja. Nih. Jadi definisi ini, definisi pertama ya, atau kita tulis gini aja. Definisi tersebut ya bisa ditulis jika M lebih dari 0 ya. Jika M lebih dari 0 dan ini tadi ya, M habis membagi A kurang B. Gitu. Ya, jika dan hanya jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika A kongruen B modulo M. Nah, ini bisa ditulis ya. Jadi
Tadi itu misalnya, tadi itu 25 1 modulo 4. Nah, kan gini, 25 kurang 1 itu kan 24. 24 bagi 4 itu bisa gitu. Nah, jadi ada bilangan bulat ya, ada bilangan bulat. Bilangan bulat K misalnya gitu ya. Ada bilangan bulat K. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita tuliskan sebagai ini A, ini B, ini modulo M. A, B modulo M. Tar. Bisa kita tuliskan begini. A kurang B, ya. A kurang B sama dengan KM. Tuh, ya. Atau gini, tadi ya 25 kurang 1 sama dengan K dikali 4. Nah, gitu ya. Jadi 24 itu sama dengan K dikali 4. Nih ada bilangan bulat. Nih, sama kayak kemarin kan, tuh mirip tuh. Ya. Jadi 4 dikali berapa jadi 24. Nah, gitu. Jadi ada bilangan bulat. Ya. Nah, ini nyambung sama yang tadi. Oh iya, bilangan bulat positif ya maksudnya ya, gitu kan. Tapi apakah bisa bilangan negatif? Bisa. Bisa, nanti ada ininya, teoremanya gitu ya. Bisa aja bilangan negatif, ada bilangan negatif, tapi pertanyaannya apakah berlaku? Apakah dipakai bilangan negatif itu? Nanti ya, ini ada aturan-aturan lebih lanjutnya. Bentar kan ada tamu. Oke, jadi dapat dituliskan seperti ini. Gitu ya. 25 kurang 1 sama dengan K kali 4, gitu ya. Yes. Sampai sini bisa dipahami? Perhatian? Halo. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, gampang ya. Nah, oke. Selanjutnya saya akan kasih gambaran ke teorema-teoremanya. Ya, di sini ke teorema. Di sini ada banyak, ada beberapa teorema dan ada turunan dari teorema tersebut ya. Sifat-sifat dari teoremanya. Lanjutannya. Semoga sempat ya, ada banyak sekali ini. Ya. Oke, kita akan bedah satu persatu. Tapi secara ini dasar-dasarnya bisa ya, bisa dipahami nih ya. Mungkin pertanyaan kritisnya gini nanti ya. Ini kita akan diskusi lebih lanjut. Pak, boleh nggak saya tulis? Ini pertanyaan ini jadi PR. 1 kongruen misalnya ya. Boleh nggak saya tulis 1 kongruen 25 modulo 4. Ini dibalik tuh. Dibalik nih. Tadi kan 25 kongruen 1 modulo 24. Boleh nggak? Gitu ya. Nah, berarti kan 1 dikurang 25 sama dengan K dikali 4. Negatif 24 sama dengan K dikali 4. Boleh nggak ini kira-kira? Coba langsung jawab. Bisa nggak ini? Boleh nggak? Kalau berdasarkan definisi yang tadi nggak boleh sih, Pak. Karena positif, bilangan positif, bilangan bulat positif. Nah, yes. Dalam penulisan, oke. Boleh begini kan? Ya, boleh ya. 1 kongruen 25 modulo 4. Ada bilangan bulat, gitu kan? Ada bilangan bulat K. Namun pas definisi di sini, kalau dia dibagi oleh ini, ya kan? Katakanlah negatif M atau dia menghasilkan ini negatif, maka dia nanti yang digunakan adalah nanti yang bilangan bulat positif, gitu ya. Yang bilangan bulat positif. Tapi nanti lebih jelasnya ke teorema ya. Ini kan contoh sederhana aja ya. Saya balik yang tadi ya. Kita ke teorema pertama aja dulu ya. Ini saya clear ya. Saya clear dulu ya. Gimana? Saya clear? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Teorema 1. Ya, namanya teori bilangan ya. Mantap ya teori bilangan, kita teorema ya. Teorema 1. Teoremanya gini, saya bacakan.
Nah, ini. Ambil A, B, C, D, X, dan Y bilangan bulat. Ya, bilangan bulat, maka nah, teorema pertama sifatnya ada banyak. Turunnya ada banyak ya. Maka 1 A kongruen B modulo M, B kongruen A modulo M. Nah, ini barusan saya contohin tadi. Ya, dibalik nih. A kongruen B modulo M, terus ini B kongruen A modulo M, saya balik tadi kan 251 125, modulonya sama. Ya. Lalu A dikurang B, ya, A dikurang B kongruen 0 modulo M adalah ekuivalen. Tuh, teoremanya begitu. Ada yang bisa kasih contoh? Kira-kira? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Yang A dikurang B, ya, jadi simpelnya Pak, contohnya bagaimana? Yang A dikurang B, ya, A kurang B, kemudian, kan tadi gini ya, 25 kurang 1, itu kan tadi? Kemudian ini modulo 4, apa tadi? Sorry. 25, kemudian 1 modulo 4. Nah, ternyata di sini A kurang B, kongruen 0 modulo M. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak? Apakah dia bilangan kembar atau bagaimana? Ataukah tidak kembar? Yang bisa kasih contoh? Terserah aja. Ada? Ada yang mau nyoba? Gambling aja? Coba-coba aja, nggak usah takut salah. Nanti kita bedah sama-sama. Halo, ada? Ada? Nggak ada yang mau nyoba? Ayo, coba-coba. Saya tunjuk ya. Dia Ayu. Dia Ayu tidak pernah bersuara sepertinya. Ya, Pak. Coba bisa kasih contoh. Terserah. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung. Contohnya bagaimana? Intinya adalah ini, ya. Ini atau gini deh, gini. Kalian tadi bayanginnya gini aja, misalnya, Pak, saya bingung Pak modulo itu Pak, masih bingung dengan penjelasan Bapak. Intinya gini, tadi kan saya kasih contoh 25 kongruen 1 modulo 4. Simpelnya gini deh. 1 ini adalah sisa. Dah. Wes, selesai. Itu aja. 25 bagi 4 6 sisa 1. Ini saya tuliskan begini jadinya. Oh, jadinya 25 kongruen 1 modulo 4. Paham nggak sih? 25 dibagi 4 6 sisa 1. Jadi yang dipakai sisanya. Oke, bisa dipahami? Gampang kan? Gampang nggak? Halo? Ini sebelum masuk ke berikutnya, ini harus paham yang ini dulu nih. Bisa kan? Nah, jadi gimana nih? 7, yang kecil aja deh. 7. Ayo. Terserah, ayo. Atau siapa deh, terserah deh, ayo, aktif. 1 juga, atau 2? 5. 5. Oke. 7 dibagi berapa sisa 5 ya? Oh, 7 dibagi anu ya? 7 dibagi 2 ya? Oke, boleh deh. Nah, emang boleh ya? Oh, sudah. Kita coba aja. Mau 2 atau 5, terserah. 2. 2 ya? Oke. Modulo 5. Yes, gitu ya. Jadi, kenapa? Karena 7 dikurang 2, ya. 7 kurang 2 kan 5. 5 itu habis membagi 5. Ini kan.
B modulo B kongruen A modulo M. Nah, ya. Berarti 2, 7 modulo 5. Sama nggak? 2 kurang 7 berapa? Negatif 5. Ya. Ini kan M ya, ini M. Negatif 5 itu habis membagi 5 nggak? Negatif 5 itu habis dibagi oleh 5 nggak? Iya. Yes. Nah, bentuk seperti ini bisa kita tuliskan seperti ini nih. Ya, jadinya 7 dikurang 2. Ya, ini sifat teoremanya ya. 7 dikurang 2 kongruen dengan 0 modulo 5. Ya iyalah. 5. Ya kan? Nih. 5 kita bagi 5, hasilnya berapa? 1 kan? 5 bagi 5 berapa? 1. Sisa berapa? Habis. Habis itu apa? Nggak ada istilah habis. 0. Nah, Kalau habis tuh ini 5 dibagi 5 ada nilainya gitu ya. 5 dibagi 5 1, sisa 0. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini. Gitu. Ya. Ini maknanya nih, kalau saya mau contoh, ini maknanya seperti itu. Ya, jadi Pak jadi boleh negatif ya? Ya. Untuk saat ini kita ketahui atau kita katakan boleh deh untuk saat ini. Nanti di teorema-teorema berikutnya nanti kita akan cari lagi lebih lanjut teoremanya ya. Untuk saat ini oke deh boleh gitu ya. Nanti kalau sudah main residu terkecil, kita mulai mikir lagi tuh. Apakah boleh ya? Nah, nanti ini kita pelan-pelan dulu ya. Seperti itu contohnya ya. Bisa dipahami? Jadi nggak usah bingung modulo ya. Jadi intinya adalah yang dibagi atau terbagi, ini adalah pembagi, ini ada sisa. Jadi kita nggak main hasil. Makanya tadi saya bilang modulo itu operasi yang berkaitan dengan sisa pembagian. Intinya kita fokus di sisa. Intinya di sisa. Ya, intinya di sisa. Seperti itu. Ya. Saya clear atau di screenshot dulu? Screenshot dulu ya. Silakan kalau ada mau screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah? Oke. Atau kalau misalnya Pak, saya mau lebih mandiri belajarnya, ya sudah kasih contoh yang lain, nah boleh gitu. Atau kasih contoh dari saya, bawahnya contoh lain, silahkan gitu. Jadi kita penulisan modul 5 kongruen 0 modulo 5, boleh nggak? Boleh. Ini ada teoremanya gitu kan. A dikurang B, nah, gitu ya. Boleh gitu ya. Ekivalen. Jadi kalau misalnya Pak, saya nulis 7 kongruen 2 modulo 5, boleh nggak saya tuliskan juga 2 kongruen 7 modulo 5? Boleh. Ini ekivalen. Ekivalen. Ingat ya, ekivalen itu kan berarti setara. Ya, atau kongruen gitu. Makanya judul di sini adalah kongruensi. Ini setara nih, ekivalen gitu. Ya. Seperti itu. Kita lanjut ke teorema 1 yang bagian kedua. Ya, saya clear. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada pertanyaan nggak? Sambil nyatat itu, silakan ada. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut ya? Lanjut? lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Yang kedua, bila atau jika, terserah aja ya. Bila A kongruen B modulo M dan kan A, B, C, D, X, dan Y ya. A, B, dan B kongruen C modulo M. Ya, jadi A kongruen B, B kongruen C. Jadi nyambung ini. Maka A kongruen C modulo M. Nah, jadi langsung B-nya hilang ya, ibaratnya B-nya hilang. Jadi langsung A kongruen C modulo M. Nah, ayo siapa yang mau ngasih contoh? Ayo.
contoh angka yang kecil-kecil aja. Tadi kan 7 sama 2 sudah. Nah, silakan yang lain yang ngasih contoh. Ayo, aktif, ayo. Ini direkam ya. Ayo, direkam. Ayo. Di settingan lah, wis. Settingan aktif gitu. Ayo. Ada yang mau kasih contoh? Atau langsung sebut, silakan. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang berani? Nggak usah takut salah, nggak ada efek sampingnya. Ayo. Bunga Arnila, mana wajahnya? Malah ada bunga di situ. Friska atau Dwi Nur Aini atau Hairunisa, Petris. Ayo, siapa yang mau kasih contoh? Let's play. Ayo, 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 ayo. 23. 23. Oke, kita coba ya. 23. Terus? Kalau susah langsung pakai modulonya. 3. 3 modulo. Oh, 3. Oh, nah. 3. Iya. Oh, yakin nih? 23 bagi 4. Oh, ya. Bisa ya? Oke, ini A, ini B. Lanjut. B, C. Jadi kita lanjutkan B-nya tetap 3. Ayo. 3. Berapa? Modulnya tetap. Ya. 3 dibagi 4, sisa berapa? Ya, 3 bagi 4 sisa berapa? Berapa? Petris, 3 bagi 4. Ya, 3 bagi 4 berapa? Ayo. Sorry. 3 bagi 4 sisa berapa? Iya, sisa berapa? Sisanya, ayo. Nggak ada sisanya. Ah, nggak ada sisanya? Ada dong. Masa nggak ada? Masa nggak ada? Nggak ada? Ya sudah, kalau gitu ganti yang lain. Sebenarnya ada ya, ini sebenarnya ada. Ya sudah, kalau kesulitan ganti yang lain angkanya. Ayo. Sebenarnya ada ya, sebenarnya ada. Ayo ganti yang enak aja, yang genap-genap gitu. Ayo, yang genap-genap dulu angkanya. Ayo. Apa? 36. 36, oke. 36. Kongren. Ayo. 1 modulo 5. Oke. Oh, tapi kamu nanti kesulitan di sini nih. Kecil banget ya. Kecil banget ya yang lain. Iya dong. Kamu mainkan karena ini B-nya berlanjut nih. Ya, B-nya berlanjut. 36 sama berapa nih? 6. Oke, modulo? 5. Nggak ada sisanya. 5. 36 kurang 6, 30. Nah, ini 5. Modulo. Bingung. Ayo. 36 dibagi berapa? Sisa 6. Itu aja. 36 dibagi berapa? Hasilnya berapa kan? Sisa 6. Kan gitu ya? 36 dibagi 6 itu sisa 0. 36 bagi 5 sisa 1. 36 bagi 4 sisa 0. 36 bagi 7 misalnya berapa? 7 kali 5 36 bagi 7 1. Ya 1 juga. 36 bagi 8. 8 kali 4 32 sisa 4.
Nah itu yang menghasilkan atau sisa 6. Sebenarnya sih ini sih yang harus dipahami itu modulonya ini sih, mainannya ini dulu. Sisanya gitu ya, mainkan sisa. Ya, 36 bagi berapa? Sisanya 6. Tuh, kalau kamu mau 36 tetap. 36 bagi berapa tadi? 36 bagi 10. Nah, itu 36 bagi 10 sisa 6. Ya kan? Iya. Iya. Ya kan? Itu sudah. Nah, gitu ya. 36 bagi 10 itu 3 sisa 6. Kan gitu ya? Nah, selanjutnya. Ini A, ini B, ini M. Nah, kita lanjutkan. Berarti 6. Wah, gede Pak, ini Pak 10 Pak. Wah, repot ini Pak. 6 dibagi 10 sisa berapa sih? Ada kok, beneran deh. Tapi kalau kayak misalnya, Pak, saya kesulitan contoh yang begini misalnya gitu ya. Sebenarnya bisa. Sebenarnya kalian sudah pernah menerapkan gitu ya. Coba ini saya tes ya. 6 bagi 10. Berapa? 6 bagi 10 itu. Kalian nulisnya biasanya berapa? Pak, kalau ini bisa nggak, Pak? Tar dulu. Kita mainkan ini dulu. Oke. Entar freeze ya. Freeze kan ya? Tar dulu ya. Iya. 6 bagi 10 berapa? Biasanya nih kalian kebagian. 0,6. Hah? Kenapa? 0,6. 6 bagi 10. 0, Pak. Gitu kan? Iya. 0 kali 10. Kan gitu ya hitungannya pembagian kalau ngajarin anak SD ya nggak sih? 0. Lalu berarti sisanya ini kan hasilnya. Jadi nggak usah repot gitu. Oh berarti Pak, berarti 6 dibagi 10 itu hasilnya 0, sisanya 6. Kenapa repot gitu kan? Ya nggak sih? Sama kayak tadi sebenarnya angka yang tadi itu bisa sebenarnya. Jadi 6 itu sisa. Loh, Pak kok bisa begitu? 6 itu sama dengan, ya kan? 0 kali 10 tambah 6. Selesai. Ya nggak sih? Yes? Iya, Pak. Ada kesesatan di sini. Ini pelajaran SD loh. Ini kalian ajarin kalau ngajar anak SD kan begini. Ya nggak sih? Terus lanjutannya, karena ini sudah berulang kali, ini jadi koma. Kita pinjam 0 dari Jonggon, gitu kan? Ada 0 di sini. 60 bagi 10, 6. Nah, begitu kan? Aku nggak tahu nih kenapa begini gitu ya. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Ini B, ini C. Nah, bisa kita tuliskan A kongruen C. 36 kongruen 6 modulo 10. Wih, kembali lagi dong ke sini. Ya, mau gimana ini tadi angkanya lebih apa namanya itu tadi ini? 6 bagi 10 gitu ya kasusnya ya. Jadi kembali lagi ke sini tuh. Oh, bisa tuh. Maknanya sama tuh. Gitu. Ya, jadi A kongruen C modulo M. Sama maknanya gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak, saya mau contoh yang lain Pak. Kalau ini kan kembali nggak enak ya. Oke, kita cari contoh yang lain. Coba tadi kita pakai contohnya Friska. Coba sebutkan Friska, silakan contohnya gimana? 80 kongruen 20 modelo 4. Wow, oke, gede ya. Hah? 80 20 modelo 4. 20 modulo 4. Oke, terus? Terus 20 kongruen 5 modelo 4. Oke. Sehingga 80 kongruen 20 modelo 4. kembali lagi dong. Enggak dong? Nih. C-nya 5 tuh. Kongruen 5, Mas. Ya. A, C. Benar nggak? Masa sih? Enggak dong. Di sini salah nih, di sini nih. Nah, enggak. Contohnya enggak begini. Enggak begini. Ada yang sederhana aja deh, belasan aja. Kita coba yang belasan ya. Kita coba yang belasan. Entah. Berapa enaknya ya? Yang belasan itu.
Siapa yang mau nyoba? Ayo. Ini baru teorema kedua nih. Sudah pusing ya. Kita coba ya. Jihan, Pak. Jihan, silakan. 36 kongruen 16. Wow, 36 kongruen 16. Modulo? Modulo 5. 36 bagi 5 itu berapa? 36 bagi 5 berapa? Dikurang 16 kan, Pak? Oh, yes. Oke. Jadi 20. Oke, ya bisa. Lanjut. Terus B 16. 16 kongruen 1. Oke. Modulo 5. Oke, terus berarti 36 kongruen 1 modulo 5. Yes. Nah, ini dapat nih. Ini contohnya enak nih. Nih, benar. Ini benar. Nah, benar. Teoremanya benar ya. Loh, Pak, kok bisa Pak 36 bagi 5 itu sisa 16? 36 bagi 5 dia hasilnya adalah 4 ya. Jadi 36 bagi 5 4 sisa 16 gitu ya. Nah, benar, ini bisa nih. 16 bagi 5 kan 3 ya. 3 sisa 1. 36 bagi 5 ya, 7 sisa 1 nih. Jadi maknanya benar nih, teoremanya benar gitu. Ya. Mungkin kayak kalian akan nanya, Pak, 36 itu kongruen yang modul 5 itu ada banyak. Nanti ada teorema berikutnya. 36 itu versinya ada banyak juga. Ya, kalau modul 5 itu nanti mainnya ada banyak juga gitu ya. Tapi untuk kasus ini contohnya boleh. Ya, ini boleh, ini juga boleh. Contoh ini, ya. Jadi jangan dikira yang ini nggak bisa atau yang kembali ke sini. Bisa aja gitu. Ya, bisa saja seperti itu. Ya. Oke, silakan dicatat. Kalau misalnya kalian mencari contoh yang lebih unik lagi, contoh versi masing-masing silahkan gitu ya. Tapi setidaknya gambarnya seperti ini ya. Yang jelas tadi 36 itu ada banyak versinya ya. Ini yang pertama. Nanti saya jelasin ya teorema-teorema berikutnya ya. Jadi misalnya 36. Ini versi kedua nih. Ini sudah versi kedua. Sama-sama modulo 5 tapi sisanya 1, sisanya 16. Pak, bisa nggak yang lain? Kita coba ya. Jadi kalau modulo 5 itu kita bisa misalnya ya, saya 36 bagi 5 itu 3. 3 kali 5, 15. 15 sisa 21. Boleh nggak? Boleh. Gitu kan? Boleh aja nih. Boleh. Versi lain ada lagi nggak ya? 36. 36 bagi 5, 5. 5 kali 5, 25. Berarti 11. Nah, nih. Ada banyak ya? Boleh nggak? Boleh juga. Gitu ya. Boleh juga seperti itu. Cuma nanti sekali lagi saya selalu menekankan nih, saya menekankan di sini nih. Nanti ketika kita main residu, nanti saya jelasin, main residu beberapa ini ada yang tidak boleh dipakai. Nanti ya, nanti gitu. Ini catat aja dulu ya, kita main teorema-teoremanya dulu ya. Kita sebutkan teorema-teoremanya, nanti ada pembantahnya gitu. Silakan dicatat dulu. Kalau bingung tanyakan. Sudah dicatat atau sudah screenshot? Sudah? Sudah. Oke. Sekarang yang ketiga. Saya clear aja lah. Nggak usah dia. Saya clear aja. Jangan di clear ini. Tulisan pertama ini. Tapi enggak apa-apa lah. Siapa baru masuk ini? Bunga. Oke. Saya clear aja. Kita lanjut. Teorema 1 bagian ketiga. Masih teorema 1 ya. Ini masih teorema 1. Bagian ketiga. Ya. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M. Ini baru siapa lagi baru join ini? Ada 3 akun Bunga. Ini kenapa dia zoomnya ini? Oke, kita lanjut aja. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka ini sudah mulai nih perkalian. AX tambah CY kongruen dengan
BX tambah DY modulo M. Nah, ini dia. Wah. Siapa yang mau ngasih contoh atau saya kasih tugas aja ya? Tunggu sepanjang-panjang. Gimana? Ada yang mau ngasih contoh? Jadi apa ya? X dan Y ini kita terserah aja X dan Y-nya itu bilangan berapapun. Misalnya ya. Misal jangan saya deh. Siapa yang mau Saya deh. Pak, saya mau X-nya berapa, Y-nya berapa? Coba kita tentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Lalu kita mainkan di sini dan di sini. Atau yang tadi aja kah? 36 tadi tuh. Mau? Yang 36 tadi? Iya. C, D. Oh, enggak, sorry. Yang tadi tuh beda. Ini A kongruen B, C kongruen D. Beda. Ini beda, angka yang berbeda ya. Kalau tadi kan B kongruen C. Ya. Beda. Sorry. Beda. Berarti beda nih. Oke, misalnya ini terserah aja ya. Terserah X-nya, tapi yang kecil-kecil aja. 2, 3, 34. Nggak mau 23. Berapa 34? Ya sudah, kita 34 ya. 34. Oke. Ini mau berapa? Kita coba. Sembang aja. Ya. Siapa mau kasih contoh? Selin. Ya, kasih contoh. 22. 22, oke. Kongruen dengan 2 modulo 4. Oke, good. Oke, ini A, ini B-nya. Lanjut. Contoh berikutnya. Berbeda. Silakan. Nah, saya tunjuk lagi. Saya tunjuk ya. Adinda. Ya. Yang kecil-kecil aja angkanya. Ayo, Adinda. Tapi modulnya sama 4 ya. Ingat ya, ini modulo M. Nih, sama nih. Ayo. Modulo 4 juga. Nah, berapa? 49. Berapa? 49. Wow, gede ya. 49. 9 modulo 4. Oke. Bisa ya? Bisa ya? Benar nggak? Benar ya? Benar, oke. Nah, kita mainkan di sini nih. AX tambah CY, kemudian BX tambah DY modulo M. Kita mainkan. Benar nggak sih? Gitu kan? AX berarti 22X. 22 kali 3 tambah CY. Wah, ini tahu gede ya. 49. Hitung sendiri ya. Kali 4. Apakah ini ya kongruen dengan BX? 2 kali 3 plus DY 9 kali 4 modulo 4. Nah, kita hitung. 22 kali 3 66 tambah 49 kali 4. 50 kali 4 aja 200. Berarti ini berapa? 200 kurang 4 ya? 196. Yes. Apakah kongruen dengan 6 tambah 36 modulo 4? Silakan dijumlah ini 196 tambah 66. 196 berarti 262. 262 apakah kongruen dengan 42 modulo 4? Coba. Apakah kita hitung ya? 262 kurang 42. 220 bagi 4 bisa nggak? Bisa ya? Bisa, Pak. Yes, oke, berarti benar. Kayak gitu. Ya. Bisa itu seperti itu. Itu contoh-contoh dari teorema yang ada, ya. Berlakulah ini, gitu. Ya. Silakan dicatat atau kalau misalnya mau angka yang lain, silakan catat sendiri.
cari sendiri angka-angkanya gitu ya. Bisa dipahami? Kalau bisa kita ke contoh berikutnya. Saya hapus. Oke, saya hapus. Gimana? Saya hapus? Halo, saya hapus ya? Iya, Pak. Oke, saya hapus. Teorema yang bagian keempat ya, bagian keempat. Bagian keempat. Bagian keempat teoremanya begini. Oh ini perkalian ya, mirip-mirip sama kayak ini ya. Jadi jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, ini sebenarnya sama ya, maka AC ya, kalau ini kan tadi ada bilangan lain ya, XY, tapi bilangan bulat. Ingat ya, tadi di teorema 1 itu bilangan bulat ya, yang A, B, C, D, XY gitu ya. Nah ini A kali C gitu ya, tidak dikalikan dengan skalar lain gitu atau pengali lain. Jadi AC kongruen dengan BD modulo M gitu ya. Seperti itu teoremanya. Bisa dicari contohnya sendiri atau mau saya carikan? Bisa ya? Nggak usah ya, nggak usah saya tuliskan ya. Bisa lah ya. Cari sendiri. Oke, bisa ya? Ini tadi kita sudah banyak contoh. Bisa ya? Iya, Pak. Oke, saya harap bisa ya. Nanti kalau misalnya Pak, saya ragu Pak, kirim aja di WA, teman-teman yang lain saling komentar. Gitu ya. Saling komentar, tapi jangan misalnya, wes salah kamu tuh, salah kan. Tidak gitu, tapi apa namanya, yang membangun misalnya, gimana kalau begini? Ini punya saya begini nih. Nah, gitu, diskusi. Gitu ya. Nah, terus yang kelima. Yang kelima apa lagi ya? Enaknya ya. Ini bisa cari contoh sendiri ya. Jadi ada 6 ya. Jadi 4, 5, 6 cari sendiri tugas ya. Jika A kongruen B modulo M dan D habis membagi M. Jadi ada D atau bilangan lain, ya ini bilangan lain dengan D lebih dari 0. Nah, ya. Ini positif ya, D lebih dari 0. Tapi tadi D itu bilangan bulat, ya, bilangan bulat, ingat lebih dari 0. Maka A kongruen B modulo D. Nah, silakan dicari. Cari sendiri juga. Ya, ini ada bilangan lain, bilangan bulat lain misalnya 1, 2, 3 gitu. Coba yang 2, jangan 1 ya, biar enak ya. Jadi 2, apakah habis membagi modulonya ini? Modulonya ini ya misalnya 4K gitu ya. Asal D-nya lebih dari ini, maka A kongruen B modulo D gitu. Untuk yang mudah memang saran saya cari yang contohnya ini bilangan genap. Misalnya sini 2, ini 4, biar enak gitu ya. Ya, ingat ini syaratnya dan ini habis membagi. Kalau misalnya Pak saya modulonya 4, D-nya 3, ya jangan. Di sini kan dan atau syarat atau informasi yang diberikan teoremanya adalah D itu habis membagi M. Nah, berarti cari yang mudah tadi itu yang habis membagi M. Kalau di sini 4, ya sudah di sini 2, 1, jangan 3 itu. Nah, gitu ya kalau misalnya ingin membuktikan atau mencari contohnya. Yang keenam terakhir, jika A kongruen B modulo M dan C lebih dari 0, maka ini pasti C lebih dari 0 dan bilangan bulat. Ingat kembali ke tadi ya, bilangan bulat. Sorry.
maka apa? AC kongruen BC modulo M. Nah, itu. Itu teorema yang pertama. Silakan dicari contohnya sendiri yang nomor 4, 5, 6. Ya, kalau saya ngasih contoh, kebanyakan nanti ini sudah mau jam 6. Ini cari sendiri ya. Nah, cari sendiri. Seperti itu. Di sini saya kasih contoh atau teorema yang kedua. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, yang teorema bagian 6 itu C-nya bilangan lain juga, Pak? Sama kayak nomor 5, Pak? Yang kayak Ya. D-nya gitu. Sama ya? Oh. Ya. Tapi lebih dari 0 ya, ingat ya. Lebih dari 0 dan bilangan bulat. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, silakan. Ya, Pak, makasih Pak ya. silakan. Gimana, sudah dicatat ini? Sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah saya clear ya. Oke, saya clear ya. Saya belum sempat screenshot aja. Oke, saya clear. Nah, sekarang teorema kedua. Teorema kedua itu, nah ini yang saya bilang tadi ya. Teorema 2 ini saya bilang. Yang saya singgung-singgung dari tadi. Jadi teorema 2 itu begini. Bahasanya begini redaksinya. Setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1. Ya, dengan tepat 1 di antara bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M dikurang 1. Ya. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Tepat 1. Di sini ada kata kunci sini, tepat 1. Maksudnya gimana? Ini ada penjelas berikutnya. Jika A kongruen R modulo M. Jadi notasinya saya ubah. Tadi kan B. Sini notasinya saya ubah sedikit. Saya modifikasi. Jika A kongruen R modulo M dengan, nah ini dia, R kurang dari M lebih dari sama dengan 0, maka R disebut residu terkecil. Nah, ini residu terkecil. Residu terkecil dari A modulo M. Ya, itu teoremanya begitu bunyinya. Jadi yang penting di sini adalah ini, yang kayak tadi ya, A kongruen B modulo M, atau di sini A kongruen R modulo M dengan ini, maka R disebut residu terkecil. Di sini ada kata kunci juga, tepat 1. Oke. Ya, jadi disebut residu terkecil. Nah, saya akan kasih contoh yang tadi saya bilang bentuk modulonya itu ada banyak gitu kan. Bentuknya ada banyak. Contoh tadi yang contoh paling pertama 25 tadi ya. 25. Apa tadi? 25. Misal gitu ya. Bisa deh. 25, coba tadi sebutkan 25 kongruen 1 ya tadi ya? Ya, Pak.
1 modulo 4 ya? 4. 4 atau 6 tadi? 4, Pak. 4. Oke. Ini benar, gitu kan? Ada, gitu kan? Ada bentuk lain nggak, gitu kan? Atau gini sederhananya gini deh. 25 bagi 4 itu 6. Sisa 1. Ya. Sisa 1. Ini sisa 1. Boleh nggak yang lain? 25 bagi 4, saya tuliskan 5. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Karena nilai R-nya harus kurang dari Yes. 4. It. Oke. It. Yes. Itu. Nah, ini nih. Inilah ini bagi pengajar SD ya, khususnya guru SD, misalnya ada nanya, "Bu, kenapa sih, Bu, 25 dibagi 4 itu 6 yang mendekat, kita pakai yang mendekati dengan 25, kenapa nggak boleh pakai 5?" Ini alasannya, anak-anak itu dikarenakan modulo gitu. Cuma jangan ya, kita jangan jelasin ke anak SD modulo nanti otaknya panas. Enggak, ini dasarnya gitu ya. Ini asal usulnya. Kayak saya bilang kemarin ya di diskusi itu, ini dasar bahwasannya 25 bagi 4 itu kita menggunakan 6 hasil pendekatan atau yang paling mendekati dengan ininya. 6 kali 4 gitu ya. 6 kali 4 24, mendekati 25. Sebenarnya boleh nggak kita pakai 5? Boleh. Sebenarnya boleh. Dalam penulisan modulo itu boleh. Gitu ya. Dalam penulisan modulo itu boleh, sehingga ketika saya tuliskan 25 ya, misalnya ya, 25 kongruen dengan 5 modulo 4, boleh saya tuliskan. Ini benar. Ini boleh. Kenapa? Karena, gitu kan, kalau misalnya ditanya kenapa? Sesuai definisi. Karena 25 kurang 5 itu 20, dan 20 itu habis dibagi oleh 4. Benar. Sesuai definisi. Benar, gitu kan? Benar. Sesuai definisi yang tadi, gitu. Ini kalau kita bicara dengan notasi yang tadi ya, definisi sama penulisan modulo, boleh gitu. Sebentar. Lagi. Pak, 25 bagi 4 saya boleh nggak tuliskan misalnya 4. 4 kali 4, 16, sisa 11. Boleh nggak? Boleh juga. Berarti 25 kongruen dengan 11 modulo 4. Tuh. Lagi. 25 bagi 4. Berapa? 3. 3 kali 4, 12. 12 itu berarti 13. Tuh, sisa 13. Boleh nggak? Boleh juga. 25 berapa? 13 modulo 4. Ada lagi nggak? Berapa gitu? 25. Ada lagi nggak? Bapak ya? 11 ini 9. Sorry, ini 9. Makanya nggak ngoreksi tuh. 9 ini 9. Nah, dan seterusnya lah, pokoknya dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa nih, ya bisa. Makanya tadi itu yang siapa tadi ngasih contoh Jihan gitu ya, yang 36 tadi, itu bisa saya bentuk banyak gitu ya, bentuk modulnya banyak. Itu hanya saja ketika kita masuk teorema kedua, yang diminta atau yang paling benar gitu ya, setiap bilangan bulat akan kongruen M dengan tepat 1. Ini dia nih redaksi teoremanya nih, tepat 1 di antara bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dia modulonya nih. M ini modulo maksudnya. Modulo. Misalnya, Pak, modulo 4. Modulo 4 ya, berarti himpunan residu ya, himpunan residu terkecilnya itu 0, 1, 2, 3. 4-nya nggak dipakai. Tuh harus pahamin tuh. Makanya ini redaksinya modulo dikurang 1, M kurang 1. Jadi 0, 1, 2, 3. Kalau misalnya modulo 4, ya berarti 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. M kurang 1. Modulo 5, 0, 1, 2, 3, 4. Modulo 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nih, M kurang 1. Gitu. Ya.
0, 1, 2, 3. Ya. Himpunan residu terkecilnya. Gitu. Nah, dari 4 bentuk ini kan banyak nih. Terus mana residu yang terkecil? Ya hanya satu. Ini sesuai teorema, tepat satu. Hanya satu apa? Ya ini. Loh, kenapa ini, Pak? Karena ini. Ya. Nih. Residunya 1, ya, R itu 1, dia kurang dari 4, namun lebih dari 0. Kalau 5 apakah kurang dari 4? Salah. 9 kurang dari 4? Salah. 13 kurang dari 4? Salah. Jadi residu terkecil atau modul yang kita pakai di sini adalah yang ini. Nih. Jadi apa namanya itu, ibaratnya yang paling benar lah, maksudnya bentuk modulnya tepat 1 itu adalah 25 kongruen 1 modulo 4. Meskipun tadi bentuk modulnya banyak, kongruennya banyak. Gitu. Namun kalau jika ditanya residu terkecil yang mana? Residu terkecilnya adalah 1. Gitu. Ya. Yang jelas ketika kita menuliskan sisa itu simpelnya gitu ya. Sisa itu harus kurang dari M. Ya. Sisa kurang dari modulo. Namun lebih dari 0. Apakah boleh 0? Boleh nih. Lebih dari sama dengan 0. Sorry, saya ralat. Lebih dari sama dengan 0. Ya. Ya, lebih dari sama dengan 0. Boleh. Kayak gitu. Ya. Jadi sisa kurang dari modul dan lebih dari sama dengan 0. Pak, berarti boleh sisa itu 0? Boleh. Tadi kita sudah ada contohnya. Ya. Tadi kita sudah ada contohnya. Makanya saya bilang tadi. Nanti saya jelasin. Kan segitu dari tadi. Ya. Saya bilang gitu tadi. Apakah, apa tadi yang 6 tadi ya? Tadi 6. Berapa tadi? 6. Kongruen 0 modulo 10 kan gitu tadi ya? Ya nggak sih? Ya nggak? Halo? Ya, Pak. Tadi ada ya gini ya, tadi kan ada ya. Nah, boleh nggak 0 ini? Boleh. Ini nih. 0 lebih dari sama dengan 0. Sama dengan gitu ya, lebih dari atau sama dengan. Boleh nih. Gitu. Jadi bentuk seperti ini ada. Jadi 6 dibagi 10 ada sisanya nggak? Ada. Tadi apa? 6 ya, sorry. 6. Karena 6 kurang 6 itu 0 modulo 10. Nah, tadi gitu ya. Nah, gitu kan? Nih, yang teorema apa tadi? Teorema yang pakai 0 tadi itu yang pertama itu tadi ya. Yang pertama atau kedua tadi itu ya. Nah, gitu. Ya, jadi atau 6 sama dengan 0 dikali 10 tambah 6. Ini sisanya 6, ini sisa nih 6. 6 kurang dari 10 namun lebih dari 0. Nah, bisa ada seperti ini karena 6 kurang 6 itu setara dengan ini. Itu. Jadi boleh. Itu teorema 2. Nah, itu. Makanya tadi saya bilang entah nanti saya jelasin. Yang dipakai adalah residu terkecil gitu. Itu untuk memudahkan dari banyaknya apa namanya itu? Banyaknya apa? Pilihan ya. Banyak pilihan modulo gitu. Ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan terkait teorema 2? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kalau bisa saya hapus ya. Iya, Pak. Oke, saya hapus. Clear? Kita lanjut ke mana tadi? Teorema apa lagi ya? Yang belum ya? Habis ini teorema, nanti nyambung ke teorema Fermat, tapi nanti aja, minggu depan aja deh teorema Fermat. Kita fokus modulo-modulo yang ini aja dulu, dasar-dasarnya dulu. Kita lanjut. Nah, ini dia. Teorema ketiga. Ya, teorema ketiga. Jadi, satu ada anaknya, terus teorema 2, sekarang teorema 3. Teorema 3. Ya. Teorema 3 begini bunyinya. A kongruen B modulo M jika dan hanya jika ya, jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama
jika dibagi M. Apa ini? A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Nah, ayo. Siapa yang bisa ngasih contoh nih? Maksudnya gimana nih? Ya. A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Ini maka dasar banget ya, yang awal-awal tadi harusnya nih ya. Tapi kok di sini urutannya teorema ketiga ya? Coba ada yang bisa ngasih contoh nggak? A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Oh, oke. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ayo. Ayo. Siapa yang bisa kasih contoh? Ayo. Ini berarti Pak teorema 2-nya sudah dipakai kan Pak? Artinya sudah pakai residu nggak di sini? Yes. Kita coba ya, kita coba. Coba ya. Good idea, kita coba. Mau angka berapa? Apa? Yang kecil-kecil aja, yang belasan, yang puluhan gitu. Tapi puluhannya juga 20-an aja, nggak usah 30, 40. 17. Oke. 17 ya? 17. Kongruen berapa? 1 modulo 4. 1 modulo 4. Oke, ini sudah malah 1 ini residu terkecil ya. 1 ini sudah residu terkecil dari 17 kongruen 1 modulo 4 ya. 1 ini residu terkecil dari modulo 4 ya, sudah. Oke. A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Kita coba. 17 bagi 4. Berapa? Ya, 17 bagi 4. Sisa 1. Good. 4 sisa 1. Kalau misalnya masih bingung, silakan begini aja. Gitu ya. Lanjut. 1 bagi 4. Berapa? 17 bagi 4 kan 4. 4 kali 4, 16. 1. Nah, ini sisanya 1. Nah. Ayo, 1 bagi 4. Sesuai teorema tuh. Coba tuh perhatikan tuh. A dan B, kan jika dan hanya jika. Bisa dibalik. Kita baca dari sini juga boleh. A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Jika dan hanya jika ini. Ini, jika dan hanya jika ini. Kan jika dan hanya jika bisa dua arah. Gitu kan, sama aja. 1 dibagi 4 berapa? 4. Iya, 1 bagi 4. 4. Ayo. Berapa? Ayo, 1 bagi 4. Ayo. 1 bagi 4. Ayo, anak olim. Sisa 1 malah. Hah? Sisa 1? 0 sisa 1. Yes. Masa 1 kan? 1 bagi... Seperti kalian kalau misalnya ngajar anak-anak SD, 1 bagi 4 itu kan ini lebih kecil. Lebih kecil berarti ini 0. Gitu kan? 0 sisa kali... 2, Pak. Hah? Sisa 2? Sisa 2. Gimana itu kan sisa 2? Coba bisa difoto nggak? Tantang. Siapa? Kama sisa 2? Iya, Pak. Coba mana hasilmu? Coba bisa screen? Belum, Pak. Oh, kamu tadi sisa 2. Belum gue tulis, Pak. Cuma mikir aja. Oke. 1 bagi 4 kan? Ini kecil kan? Gimana sih kalau kita ngajar anak SD? Siapa yang sudah ngajar? Yang sudah ngajar private? Yang sudah ngajar private barangkali? 1 dibagi 4 itu 1 itu lebih kecil. Kenapa? 1-nya ditambahin 0 jadi 10. 10 dibagi 4 sama dengan 2. Oh, langsung. Nah, coba versinya Friska. Friska gimana kalau ngajar anak SD? Coba. Jadi 1 bagi 4 itu Kan 1-nya lebih kecil dari 4. 1 jadi lebih kecil dari 4. Ini dikasih 0, dikasih 0. Gitu ya? Iya. Atasnya juga dikasih 0.
Atasnya dikasih 0. Kenapa dikasih 0? Karena bawahnya dikasih 0, atasnya jadi harus sama-sama dikasih 0. Oh, gitu. Oke. Ya. Oke. Jadi bawah kasih 0, atas kasih 0. Baru 10 bagi 4 itu 2. Terus nyisipin komanya bagaimana? Karena di depannya 0 itu pakai koma, gitu kah? Iya, Pak. Kan nggak ada 02, tapi Kan nggak ada adanya 02 ya. Memang susah sih kita ngajarin anak SD ya, konsep-konsep pembagian seperti ini ya. Atau ada cara lain, cara mengajar yang lain dari kalian yang sudah mengajar khususnya? Kalau saya sih begini ya, ini kalau saya ya, tapi nggak tahu kalau kan kita beda-beda ya. Ini 0 dari sana nih, dari pulau lain, dari alien datang. Saya gini, 1 bagi 4 nggak bisa gitu kan. Ini lebih besar, lebih kecil, ditulisnya 0. 0 dikali 4. Jadi ini saya dikajarin guru SD saya begini nih. Makanya tadi gue bilang, kalau kalian susah di sini, begini aja gitu kan. 0 kali 4 itu 0. Dia dikurang. 1 kurang 0 itu 1. Gitu kan. Ini kalau mau habis ya. Tapi kalau ditanya sisa, ya ini sisa 1. Sisa 1 gitu kan. Tapi kalau misalnya mau dihabisin, habis itu kita pinjam 0 tuh dari kampung sebelah. Cret, gitu kan. Lalu di sini kasih koma gitu ya. Mirip-mirip sih, mirip-mirip. 10 bagi 4 itu 2, 2 kali 4 itu 8, 2, pinjam lagi 0 dari kampung sebelah, pinjam terus gitu kan. 20 bagi 4 itu 5 kan gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ditanya 1 bagi 4 itu sisa berapa, sisanya 1. Ya, karena kita bisa nuliskan 1 sama dengan 0 dikali 4 tambah 1. Gitu ya. Jadi 0 sisa 1. Dan ini teoremnya sesuai. Ya, jadi A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Jika dibagi M. Ini M. Gitu ya. Ini sebenarnya teorema yang awal malahannya, yang awal-awal tadi ya, tapi nggak tahu nih kalau di buku yang saya pakai ini dia di teorema 3 gitu ya. Teorema 3 maknanya sama yang tadi ya, cuman kita sudah pakai residu terkecil gitu ya. Jadi 1 bagi 4 itu 0, sisa 1. Ya, karena 1 sama dengan 0 dikali 4 tambah 1. Jadi nggak usah bingung kalau ada 0 di sini. Ya. 1 bagi 4, ya 0 sisa 1. Gitu. Ya. Atau 0 kali 4 itu 0, 0 tambah 1, 1 itu sendiri. Gitu. Ya. Itu teorema 3. Gitu. Bisa dipahami sampai sini, teorema 3? Bisa? Kalau bisa kita lanjut. Kita lanjut apa ini ya? Teorema apa lagi? Teorema ke ini FA. Ini oh iya tadi ada sifat. Oh tadi saya lupa ngasih tahu ya, itu ada sifat-sifat ya. Sifat istilah-istilah sifat itu ya tadi ya. Saya lupa. Oke. Ini saya clear ya. Saya clear. Kita ke teorema berikutnya. Belum maghrib ya. Maghrib. Yang mau istirahat atau minum silakan minum aja dulu. Aduh. Teorema berikutnya adalah nah ini dia. Ini teorema keempat ya. Teorema keempat. 4 ya.
Ini nyambung sama materi sebelumnya malahan ya. Jika A kongruen B modulo M, maka ayo, ada ingat nggak ini apa ini? Notasi apa ini? Ada ingat nggak? Ayo, materi sebelumnya ada ingat? Apa? Apa ini? Ayo, ada ingat nggak? FPB. FPB, oke, good. FPB ya. Ini adalah FPB. Sebenarnya filmnya masih banyak kok. Nanti aku pilih-pilih lagi deh. Kalian malam ada kuliah nggak ini? Ada, Pak. Siapa? Siapa? Ada, Pak. UBC. Udah, ini berarti nggak sempet nih. Ini ada, entah, ini 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 8, tapi nanti, oh 9. Oh, nggak sempet ya. Oke, nanti minggu depan lagi deh kita lanjutkan ya. Tapi kalau memang nggak sempet minggu depan, ya kita ganti hari. Oke, ini FPB ya. Teorema masih banyak ya sebenarnya ya. Nanti ada masuk teorema Fermat. Kalau di YouTube, di apa namanya video saya itu, saya langsung ke teorema Fermat yang dasarnya pakai modul gitu ya penjelasannya. Oke, ini teorema yang keempat. Ya ini FPB ya. FPB. Ini kan sudah pernah belajar tuh. Jadi A kongruen B modulo M, maka FPB dari A dan M sama dengan FPB dari B dan M. Ada yang mau ngasih contoh? Ya, silakan. Ada yang mau ngasih contoh? Ini terakhir deh, teorema terakhir ya, teorema 4. Minggu depan kita lanjut yang 5 sampai 8 atau 9. Saya pilih lagi deh teoremanya. Terakhir dia mau maghrib. Ayo, ada yang mau ngasih contoh? Gampang tuh, ayo. Berapa? Mau berapa? 24? Ya? Atau berapa? Nggak ada? Nggak ada yang mau kasih contoh? Empat lima, Pak. 45. Oke. 45 kongruen 36. 36. Wah, ini sudah kayaknya nggak menerapkan residu terkecil nih. Oh iya. Oh iya, oke, kita pakai residu terkecil. Kita pakai residu terkecil ya. Ya. Modulo 3. Modulo 3. Sisanya berapa? Modulo 3. Berarti harus di bawah 3 nih. Ayo, di bawah 3. Tapi maksud saya jangan 3 lah. Maksudnya ini kita coba besarin ya. Karena kita cari FPB yang besar ya. Kalau FPB-nya 3 mah, ya faktornya ya pasti kemungkinannya ya 1 prima kan gitu ya. 1 Modulo 8 atau juga. 3. Oke, Modulo 8. Yes, kita mainkan dulu di sini. 8. Oke, 45 bagi 8 sisa berapa? 5. 5. Memenuhi syarat residu terkecil ya. 5 kurang dari 8 lebih dari sama dengan 0. Oke, good. Ya. Sekarang apakah benar FPB-nya gitu ya? Kita coba FPB-nya 45 dengan 8 berapa? Lalu FPB-nya 5 dan 8 berapa? Ya, FPB-nya berapa nih? 45 itu berapa sih? 45 itu 1 kali 45. 3 kali 15. 5 kali 9. Ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada FPB-nya deh itu, Pak. Masuk ada FPB-nya. Kalau 8? 8 itu 1 kali 8.
2 kali 4. Berapa lagi? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Nah, berarti FEB-nya berapa? Oh, 1. Nah, 1 dong. 1. Nah, ini saya bilang tadi, kalau kita angkanya kecil, apalagi prima, itu pasti kalau relatif prima ya 1 gitu ya. 5 sama 8 juga begitu. 5 itu ya pasti 1 dan 5. 8 itu 1, 8, 2, 4. Ya sudah 1. Nah, itu FEB-nya sama tuh. Ya. Nanti kalau mau cari contoh lain silakan ya. Berapa ya nanya? Pak, Yes. itu berarti A kelipatan dari B atau B kelipatan dari A gitu, Pak? Enggak juga. Kalau mau contoh lain silakan. Ayo, kamu misalnya, Pak saya nggak mau kelipatan, silakan aja. Ayo, mau berapa? Nggak harus. Nggak ada di sini tulisannya A kelipatan. Nggak harus. Nggak harus. Ayo, misalnya bukan kelipatan. Ayo, terserah. Berapa? Nisa. 17. 17 pasti prima ya. Nanti pasti 1 itu. Ayo, yang lain. Memang nyari contoh susah-susah gampang ya. Tapi coba nanti ada kalian apa namanya sering-sering mencoba gitu ya. Bisa lah gitu ya. Pasti dapat. Berapa ya? Ayo, ada yang punya contoh? Nggak ada. Misalnya gini deh. 26. 26 dibagi 12. Dah. Ayo, berapa? 26 bagi 12. 1. 2. Sisa 2. 2. Nah, ini kita coba ya. Ini kita coba. Tadi ya ini. Kalau ini kebetulan kelipatan ya. Tapi bisa aja misalnya Pak, kalau misalnya 26 atau 25, misalnya 25 sama 1 bisa aja sih. Kayak misalnya yang tadi ya, 25 kongruen 1 modulo 4 bisa aja sih. Ya, bisa aja. FPB-nya 25 sama 1 ya pasti 1. FPB-nya 1 sama 4 ya pasti 1. Gampang sekali ketebaknya. Maksudnya kita coba yang modulnya kita gedein ya. 26 sama 12 berapa FPB-nya? 26 itu 1 kali 26, 2 kali 13, gitu kan? 12 itu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Berarti FPB-nya? 2. Nah, ada 1 dan 2. Berarti faktor persekutuan besarnya itu 2. Begitu pula B sama M, 2 sama 12. Ya pasti 2 tuh. 2. Nah, gitu ya, bisa seperti itu. Ini kalau nggak relatif prima ya, ini tadi kan relatif prima ya, kebetulan 1 gitu ya, enak gitu ya. Nah, gimana kalau yang lain gitu. Oke, sore ini hanya 4 teorema. Sebenarnya banyak ya, tadi teorema 1 turunannya ada banyak gitu ya. Hari ini ada 4 teorema, minggu depan kita akan lanjutkan teorema perkongruenan atau kongruensi yang lain. Nanti di situ ada teorema Fermat. Ya, itu kaitannya sama soal-soal olimpiade tuh nanti kalau misalnya yang apa namanya itu? Teorema Fermat itu dia modelnya itu kalau soal-soal olimpiade teori bilangan yang SMA atau SMP dia misalnya 5 pangkat misalnya ya 5 pangkat 34 dibagi misalnya dibagi berapa gitu sisanya berapa. Nah itu nanti bisa pakai teorema itu teorema berikutnya gitu ya. Nah itu beberapa soal olimpiade anak-anak kadang menggunakan teorema Fermat ini. Jadi minggu depan saya akan jelaskan tentang itu teorema kelima, 6 dan seterusnya. Hari ini sampai teorema 4 aja. Oke, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan barangkali. Sudah waktu mau maghrib ya, 18.15 ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau cukup? Gimana?
Cukup panas, cukup panas. Ya seperti itu ya teorema bilangan, teori bilangan mata kuliahnya isinya begitu. Cukup ya? Cukup, Jelas? Pak. Jelas ya? Alhamdulillah jelas. Oke, siap. Oke, kalau memang jelas, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalau kalian misalnya ada waktu kosong, misalnya dosen lain sudah selesai melaksanakan perkuliahan, kabari saya, barangkali saya bisa masuk gitu ya, menggantikan dosen tersebut. Kalau memang kebetulan waktu saya kosong juga. Jadi biar kita bisa cepat selesai perkuliahannya, karena ini masih berapa? 12 atau 13 pertemuan ya, masih kurang ya. 13 pertemuan kalau nggak salah ya. Tinggal beberapa teorema lagi sama materi berikutnya nih tentang persamaan biopantin belum. Nah, ya, jadi ada beberapa yang belum ketinggalan. Ya, semoga sempat lah ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Khusus yang saya undang itu si Heronisa, Petrus sama Nadia, besok saya tunggu di kampus. Ya, sebagaimana yang sudah saya WA itu ada apa namanya itu technical meeting ya, ada info dari Pusprenas ya terkait KN MIPA ya. Yang lain mohon dukungan doa untuk teman-temannya gitu ya, yang kita berjuang bersama mengharumkan nama pendidikan matematika Universitas Balikpapan ya. Oke, cukup perkuliahan kita pada sore hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Di teori bilangan juga sampai ketemu di pertemuan mata kuliah media pembelajaran, nanti diatur aja. Hari Kamis sampai presentasi. Ya, kelompok siapa yang presentasi dan siapa yang bersedia ke kampus nanti akan saya dampingi. Sebagaimana Petrus minggu lalu di kampus. Gitu ya. Oke, sekian. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you ya atas partisipasi kalian. Saya N ya. Saya N.